Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, permaisuri memberikan setengah sumber daya alam Xuanyin pada Xiaoyan yang berbentuk bola kristal warna-warni. Dengan sumber daya yang begitu besar dan dengan petunjuk dari Janlao, bola kristal warna-warni itu ditempatkan di lantai 13 pagoda emas. Xiaoyan juga merasakan krisis pada avatar dewa aslinya saat ini dan buru-buru bergegas menuju keberadaan avatar dewa asli dengan mengikuti petunjuk jejak jiwanya yang ada di cincin avatar dewa asli. Yusuan perlahan berjalan di depan avatar dewa asli, merentangkan kelima jarinya dan menekan langsung roh surgawi Xiaoyan. Tidak peduli siapa kamu tidak bisa menempati tubuh ini. Lima jarinya bergetar hebat, kepala avatar dewa asli diremas sampai meledak, darahnya yang terciprat kemana-mana, pemandangan itu sangat kejam. Darah menyembur dari kepala avatar dewa asli yang hancur. Yusuan tidak berhenti di situ. Dia menekan telapak tangannya lagi, tulang dada avatar dewa asli patah dan seluruh tubuhnya patah. Hanya Xiaoyan yang tahu rasa sakit memar tulang. Ketika avatar dewa asli terluka parah, jiwa dari tubuh utama juga akan terluka dan hubungan dengan tubuh utama akan menjadi kabur. Oleh karena itu, memang mungkin untuk menggunakan metode cedera parah ini untuk menghilangkan jiwa Xiaoyan dari tubuh avatar dewa asli. Kesadaran avatar dewa asli telah benar-benar kabur. Xiaoyan hampir kehilangan koneksi dengan avatar dewa asli. Satu-satunya perasaan adalah tubuh dewa asli jatuh dan kemudian terbungkus panas mendidih dan kemudian benar-benar kehilangan kontak dengan avatar dewa asli. Saat ini Xiaoyan sedang duduk bersila di atas kelinci awan es dengan ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun ada permaisuri di belakangnya, mata Xiaoyan tertuju ke depan saat ini dan bintang Hanfan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang saat ini. Tapi Xiaoyan sudah memancarkan niat membunuh yang ganas. Yuan apakah kamu tahu bahwa masih ada dewa asli yang hidup di alam Xuanyin ini? Xiaoyan bertanya pada permaisuri. Meskipun alam Xuanyin tidak besar, sebenarnya jauh lebih kompleks daripada Sensi. Karena subdunia, beberapa orang kuat akan datang ke Xuanyin dari dunia lain secara kebetulan. Dan aku tidak tahu tentang beberapa kekuatan orang-orang yang tersembunyi. Dulu memang ada keluarga dewa asli, tetapi tampaknya sudah lama sekali. Ras ini menghilang begitu saja dan tidak banyak orang yang datang ke alam Xuanyin. Adapun dewa asli yang kamu katakan masih ada, mungkin memang masih ada. Permaisuri berkata perlahan, mata Xiaoyan menjadi gelap. Kali ini avatar dewa asli mengalami perubahan yang besar karena dia menghadapi kekuatan Yusuan yang sangat kuat dan darah agung dewa asli yang ada di bintang Hanfan. Jika menurut tebakan Xiaoyan, dia khawatir itu bukan hanya dari satu dewa asli. Paksaan yang terkandung dalam darah bisa begitu kuat, sangat mungkin untuk mengumpulkan darah dari banyak dewa asli yang telah mati dan kemudian mengolahnya dengan kekuatan bintang. Tapi apa tujuannya mengolah darah dewa asli? Xiaoyan bingung, bahkan jika dia adalah darah agung dari dewa asli, tidak mungkin untuk menyerap semuanya. Tujuan orang ini seharusnya terkait dengan keluarga dewa asli. Meskipun Xiaoyan telah menembus keabadian kaisar, bahkan dengan avatar Juci, mungkin sulit baginya untuk menjadi lawannya. Tidak semua dewa asli adalah Taihe. Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat saat ini. Apa yang Yusuan lakukan membuatnya marah. Tidak peduli apakah Yusuan adalah dewa asli, avatar dewa asli ini sangat penting bagi Xiaoyan. Jadi dia akan mengambilnya kembali dan tidak peduli apapun resikonya. Xiaoyan telah kehilangan kontak dengan avatar dewa asli untuk waktu yang lama saat ini. Dan dia tidak tahu bagaimana Yusuan akan berurusan dengan avatar dewa asli Xiaoyan selanjutnya. Cepat! Xiaoyan memarahi kelinci awan es. Dia tidak berani berbicara dan hanya bisa menggeram rendah. Meskipun menolak di dalam hatinya,
itu masih orang yang tahu urusan saat ini dan kecepatannya menjadi jauh lebih cepat. Ada yang salah dengan avatarnya dan situasinya tidak terlalu baik sekarang. Permaisuri tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia sedikit mengangguk setelah Xiaoyan berkata. Permaisuri dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Xiaoyan, menatap kehampaan di kejauhan. Permaisuri menutup matanya, napasnya yang lembut berangsur-angsur menjadi berirama dan dia tertidur. Xiaoyan juga menutup matanya, mendengarkan suara lembut dan bahkan bernapas dari telinganya. Aura pembunuh di tubuh Xiaoyan juga berangsur-angsur menghilang dan aroma permaisuri datang dari nafasnya. Seolah-olah suasana hati Xiaoyan yang gelisah benar-benar menjadi tenang pada saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, sebuah bintang berkelap-kelip di mata Xiaoyan. Saat dia melihat bintang ini, niat membunuh yang telah ditekan pecah lagi. Xiaoyan sudah memiliki perasaan terhadap avatar dewa asli, itu seperti tangan kanannya. Belum lagi, master jahat telah membayar harga baginya untuk memenangkan avatar ini. Jadi avatar ini adalah miliknya sejak awal dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambilnya. Permaisuri membuka matanya yang kabur dari bahu Xiaoyan. Pipinya memerah seolah-olah dia baru saja tidur nyenyak, tapi dia tersenyum manis saat melihat Xiaoyan yang penuh dengan niat membunuh. Baru saja aku mendapat mimpi yang sangat indah. Saat Xiaoyan menoleh untuk melihat permaisuri, matanya penuh kelembutan. "Oh, apa yang kamu mimpikan?" kata Xiaoyan dengan lembut. Niat membunuhnya tidak menyentuh wanita lembut dan manis yang tersenyum di depannya. Wajah kecil itu tersenyum ke dalam hati Xiaoyan. Dengan mata serius dan senyum yang sangat manis, matanya penuh kasih sayang dan ketulusan. "Hehe, aku tidak akan memberitahumu." Permaisuri tersenyum nakal. Xiaoyan mengulurkan jarinya dan menggaruk hidung di wajah cantik itu, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keduanya menghargai waktu terbatas yang mereka miliki bersama. "Jika kamu tidak memberitahuku, tidak akan ada kesempatan di masa depan," kata Xiaoyan. "Mimpi indah tetap harus disembunyikan." Permaisuri menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, bintang yang tampak seperti sebutir beras mendekat dalam sekejap mata, dan semakin dekat, bintang itu menjadi semakin besar. Bintang seputih salju dan hampir tidak dapat terlihat jejak manusia, tetapi kenyataannya ada banyak pembuluh darah spiritual di bawah lapisan es. Jadi mereka semua menggunakan lapisan es sebagai fondasi dan menempatkan istana dan kota di dalam lapisan es. Xiaoyan datang ke tempat di mana avatar dewa asli sebelumnya, tetapi gua es yang pecah telah dibekukan kembali dan semua jejak di sini terhapus oleh es, salju, dan angin dingin. Untungnya ada cincin di avatar dewa asli dan Xiaoyan memiliki jejak jiwa di cincin. Kekuatan jiwa alam tersebar dan jejak yang ditinggalkan oleh cincin tersebut tidak tertiup oleh angin dan salju. Ada di bawah tanah. Xiaoyan menepuk kelinci awan es dan yang terakhir mengeluarkan geraman pelan lagi. Dia bersikeras untuk memprotes, tapi jelas protes itu tidak efektif. Diselimuti dengan kekuatan besar, dia jatuh ke lapisan es dan ketika lapisan es itu pecah, dia menuju ke tanah. Tidak ada tanah di sekitarnya dan beberapa hanya memiliki es. Tetapi ketika dia mencapai tanah, kegelapan tidak bisa menceritakan apa yang ada di sekelilingnya. Setelah turun ke puluhan ribu kaki, dia baru saja memecahkan es dengan keras. Pusat bumi belum sepenuhnya ditempati, tetapi masih banyak ruang untuk bergerak. Xiaoyan sudah menjelajah di sini, jadi dia segera melihat ke satu sisi lalu menepuk kelinci awan es. Dan pada akhirnya, dia terbang menuju arah yang ditunjuk Xiaoyan. Apa yang menarik perhatian di sini adalah adanya sepotong besar dinding merah. Ketika Xiaoyan melihatnya untuk pertama kali, dia tidak berpikir itu sebenarnya darah, karena itu terlihat sangat agung dan di bawah darah merah ini bahkan ada darah dewa asli. Xiaoyan dapat merasakan lokasinya dengan menanamkan jiwa pada cincin itu, dan setelah berjalan ratusan kaki ke arah yang ditunjuk Xiaoyan dalam kegelapan, kelinci awan es berhenti tiba-tiba. Karena sesosok muncul di depannya, dia berdiri di udara, muncul dengan sangat tiba-tiba dalam kegelapan.
Mereka melihatnya perlahan mengangkat kepalanya dan cahaya keemasan bersinar di matanya. "Ini adalah tempat terlarang. Keluar!" Sebuah suara seperti guntur langsung menyebar. Duduk bersila, mata Xiaoyan sedikit memadat dan api hitam menyala di matanya yang terbuka dan tertutup, mengungkapkan niat membunuh. Terlepas dari apakah orang di depannya adalah dewa asli yang masih hidup, kesombongannya membuat Xiaoyan sangat tidak bahagia. Xiaoyan melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung menyatu dengan avatar Juci dari langkah keempat. Ditambah keabadian langkah pertama Xiaoyan, kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini sebanding dengan langkah kelima. Tetapi kekuatan orang di depannya ini mungkin di luar jangkauan langkah kelima, dan dia telah mengeluarkan kata-kata sombong sebelumnya bahwa satu-satunya lawan di dunia ini adalah permaisuri. Aura Xiaoyan melonjak dalam sekejap. Kekuatan 6 keinginan dan pembuluh darah inti guntur langsung mengangkat kekuatan tempur dan tubuh fisik Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memperoleh tubuh fisik Juci, ingatannya hilang. Ini mungkin hal terakhir yang dilakukan Juci sendiri. Dia tidak ingin ingatannya diketahui orang lain dan Xiaoyan tidak tahu segalanya tentang Juci. Jadi Xiaoyan tidak mewarisi keterampilan bertarung yang diketahui oleh Juci. Jadi sampai sekarang Xiaoyan belum benar-benar menggunakan keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi untuk bertarung. Keterampilan bertarung yang paling kuat adalah yang diberikan oleh Yang Mulia pada saat ini. Dan untuk bertarung melawan orang ini di depannya, satu-satunya cara adalah menggunakan 7 langkah dewa pembunuh. Dalam kehampaan, kaki Xiaoyan mengambil 5 langkah berturut-turut dengan hampir tanpa jeda. 5 hantu menerobos semua yang ada di lapisan es. Semua yang ada di sekitar sini runtuh, dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Dia hanya ingin mendapatkan kembali avatar dewa aslinya. Setelah sosok Xiaoyan sedikit berhenti, langkah ke-6 tiba-tiba melangkah maju, dan peningkatan lebih lanjut dari kekuatan Xiaoyan. 7 langkah dewa pembunuh tidak lagi seperti dulu, karena mengandung kekuatan keabadian yang berkali-kali lebih kuat dari energi sumber. Kekuatan keabadian Xiaoyan masih terbatas, tetapi setelah bergabung dengan avatar Juci, itu cukup untuk ditampilkan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi armor dewa palsu yang dengan cepat menyebar dan terkondensasi dari tubuh Xiaoyan seperti cairan yang juga memiliki kekuatan keabadian. Dan semua kekuatan ini dapat dimobilisasi dan digunakan oleh Xiaoyan kapan saja. Tentu saja, Xiaoyan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan 7 langkah dewa pembunuh. Jika dia menggunakannya dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya akan berlipat ganda, tetapi Xiaoyan juga harus menanggung beban yang sangat besar. Setelah langkah ke-6 keluar, Xiaoyan menggertakkan gigi dan suara inti Guntur Void yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, dan pembuluh darah inti Guntur Void di sekujur tubuhnya dimobilisasi dengan gila. Pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi oleh guntur hitam dan api. Gemuruh bayangan raksasa menyebabkan inti bumi runtuh. Xiaoyan tidak berhenti di situ, tetapi mengambil langkah ke-7 lagi. Semua api dan guntur dari tubuhnya menyembur keluar, seolah-olah semua kekuatan telah dituangkan ke langkah ke-7 yang kokoh. Itu tampak seperti telapak kaki asli yang diselimuti tekanan menakutkan. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan es yang hancur seperti hujan lebat yang agung. Tetapi dalam hujan kerikil ini, kedua sosok itu tidak mundur, dan tidak satupun dari mereka yang mengelak. Meskipun batu-batu itu jatuh menimpa tubuh mereka, tapi tubuh mereka sangat stabil. Bahkan jika kerikil ini mengenai tubuhnya seperti meteor, perasaan yang dia berikan pada Xiaoyan seperti tetesan air hujan yang jatuh di kulitnya. Perasaan seperti itu hampir dapat diabaikan. Hal yang sama berlaku untuk sosok di sisi lain. Melihat 7 bayangan raksasa jatuh terus-menerus, yang terakhir mengepalkan tinjunya dalam kegelapan, dan sosoknya tidak bergerak sedikit pun sampai bayangan raksasa itu meledak di depannya sebelum dia mengangkat lengannya. Xiaoyan melangkah maju satu demi satu, dan sosok di sisi lain terus mengepalkan tinjunya dengan datar. Bayangan raksasa 7 langkah itu seperti gelembung dan tidak bisa menimbulkan badai sama sekali. Semakin keras gerakannya, semakin mudah diselesaikan dengan cara yang sangat datar dari lawan.
dan semakin menonjolkan kekuatan dari lawan. Langkah ketujuh adalah langkah Xiaoyan yang paling kuat, dan kekuatan ketujuh langkah ini pasti telah mencapai tingkat keterampilan bertarung kuno. Tentu saja ini bukan batas Xiaoyan, tapi sekarang dikhawatirkan bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa mengguncang sosok di depannya sama sekali. Langkah ketujuh runtuh, dan sosok di depan Xiaoyan sekali lagi mendaratkan pukulan yang sangat biasa. Meskipun dipisahkan oleh jarak tertentu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan energi dan darah yang memancar dari tubuh lawan, dan tubuh abadi setengah langkahnya mungkin seperti anak ayam di depannya. Xiaoyan bahkan samar-samar melihat cetakan bintang yang sudah dikenalinya berkelap-kelip di antara alis sosok yang jauh itu, dan itu ada 8. Dewa asli bintang 8. Xiaoyan mendesis dingin. Avatar dewa aslinya hanya mencapai 4 bintang, tetapi orang di depannya memiliki tanda bintang 8 yang bersinar di antara alisnya, yang sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Tai He. Tubuh abadi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatannya. Tubuh abadi memiliki vitalitas yang sangat kuat. Selama tidak dibunuh dan diberi kesempatan untuk bernapas, maka tubuh abadi dapat bertarung lagi. Ini juga alasan mengapa para dewa asli begitu kuat. Aku punya beberapa harapan untukmu. Orang yang bisa merasuki tubuh dewa asliku bukanlah orang biasa, tapi aku tidak menyangka itu hanyalah sepotong sampah yang kekuatannya perlu ditingkatkan dengan metode rahasia. Sejauh yang aku ketahui, kamu juga layak dijadikan tubuh klan dewa asliku sebagai avatar. Sosok di depannya yang hampir tidak bisa dilihat wajahnya yang tersembunyi dalam kegelapan adalah Yusuan yang telah menghancurkan avatar dewa asli Xiaoyan. Secara umum, energi sumber dewa petarung bintang 2 berfluktuasi dari tubuhnya, tetapi energi dan darahnya yang tersembunyi sangat kuat sehingga terasa sangat menindas. Energi dan darahnya menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap, dan tubuh Xiaoyan terasa seolah-olah dicubit dengan parah dalam sekejap, dan tulang-tulang tubuhnya mengeluarkan suara retak seolah-olah dia akan roboh. Kecuali untuk permaisuri, dunia ini penuh dengan sampah, limbah yang rentan. Yang terakhir memandang Xiaoyan dengan dingin, seolah-olah dia bisa mengalahkan Xiaoyan selama dia berbicara sedikit lebih keras. Paksaan yang dibentuk oleh energi dan darahnya bahkan lebih kuat. Saat Yusuan terus mendekat, tubuh fisik Xiaoyan runtuh sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang merusak. Kulitnya retak dan daging serta darahnya hancur. Seorang avatar apakah layak membayar untuk tubuh utama? Yusuan menatap Xiaoyan yang telah ditekan olehnya sampai tidak bisa bangun dan bertanya dengan dingin. Begitu kata-kata Yusuan jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, melihat ke ujung dengan ngeri, dan ada sosok cantik di tengah hujan kerikil. Dia menginjakkan kaki teratainya yang telanjang. Kerikil yang bersiul di kehampaan mengubah lintasannya dan tidak meninggalkan daun yang menempel. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Permaisuri memeluk kelinci awan es dan berjalan ke sisi Xiaoyan dengan kaki teratainya. Yusuan menyemburkan seteguk darah saat darahnya sedang melonjak, dan vitalitas tak terlihat itu menyelimuti Xiaoyan. Cedera pada tubuh Xiaoyan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini Xiaoyan duduk bersila di kehampaan, dikelilingi oleh vitalitas agung. Sekarang untuk Xiaoyan yang memiliki tubuh abadi setengah langkah, inilah yang paling dia butuhkan. Permaisuri, bagaimana mungkin desas-desus tentang kebangkitan permaisuri itu ternyata benar? Tapi mengapa kamu muncul di sini? Kulit Yusuan pucat, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak pernah berpikir bahwa permaisuri akan benar-benar muncul di sini. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa permaisuri tampaknya masih memiliki hubungan dekat dengan orang yang dia tekan di depannya, dan dia bahkan tidak berbicara omong kosong dengannya saat dia muncul dan langsung menekannya. Permaisuri, aku tahu bahwa kamu telah mati dan tidak akan ada orang yang kuat untuk melindungi alam Suanyin mulai sekarang. Aku ingin menjadi penjaga dunia ini dan aku dapat melindunginya selama ribuan tahun, kata Yusuan serius, dan bisa terlihat dari matanya ketakutan yang nyata.
Maksudmu menjadi penjaga alam Suanyin setelah kematianku? Permaisuri menyipitkan matanya yang indah dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, membuatnya tidak mungkin untuk menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Tentu saja, selama Permaisuri bersedia memberiku energi dunia, kekuatanku pasti akan melangkah lebih jauh untuk melindungi dunia. Aku tahu bahwa kekuatanku jauh dari cukup saat ini, tetapi dengan energi dunia yang cukup, aku bisa tumbuh dalam waktu singkat. Yusuan terus menjawab. Permaisuri mencubit dagunya yang putih dan berminyak, dan jika dia memikirkannya, Yusuan langsung melihat harapan. Aku milik keluarga dewa asli. Dengan bakatku, Permaisuri dapat sepenuhnya mempercayaiku. Yusuan berkata lagi, jelas dia sangat ingin mendapatkan energi dunia dari Permaisuri. Kamu telah mendengar bahwa aku memang telah mati, dan berita itu benar. Alam Suanyin benar-benar membutuhkan wali baru. Tampaknya kamu memang pilihan yang baik. Permaisuri berkata dengan lembut, dan mata Yusuan tiba-tiba berkedip. Terima kasih Permaisuri atas persetujuanmu. Yusuan mengatupkan kedua tangannya, tetapi saat ini dia masih berlutut dengan satu lutut di atas kehampaan, seolah-olah dia masih terintimidasi oleh paksaan Permaisuri. Bisakah paksaan Permaisuri dihapus? Kata Yusuan dengan senyum pahit. Dia masih tidak bisa berdiri sekarang dan terlihat agak memalukan. Tentu saja. Oh tidak, suamiku belum memintamu untuk bangun, jadi tunggu sebentar lagi. Permaisuri tersenyum dan senyuman itu langsung membuat Yusuan mengerti bahwa Permaisuri tidak menyetujuinya. Sebelumnya, terlihat jelas bahwa senyumannya begitu manis, tetapi pada saat ini Yusuan yang mendengar kata suami diberdayakan seperti guntur, dan dia tampak membatu saat ini. Suami? Apakah Permaisuri mempunyai suami? Yusuan menebak identitas Xiaoyan saat Permaisuri muncul. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa membuat Permaisuri melakukannya untuknya. Yusuan tidak pernah memikirkannya. Pria yang tampaknya lemah di matanya ternyata suami Permaisuri. Pada saat ini, bayangan Permaisuri di benak Yusuan runtuh hampir seketika. Dia hanya mendengar cerita antara Permaisuri dan Yang Mulia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Permaisuri sebenarnya memiliki kekasih muda yang tidak dapat dia terima. Apalagi kekuatan kekasih kecil ini terlalu lemah yang membuatnya semakin tidak bisa menerimanya. Yusuan terlihat aneh. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia benar-benar ingin bertanya pada Permaisuri apa yang membuat dia jatuh cinta pada Xiaoyan, dan dia menangkap banyak kekurangan-kekurangan dengan kekuatan Xiaoyan. Permaisuri, apakah kamu bercanda? Apakah dia memang benar suamimu? Yusuan bertanya dengan tidak percaya. Bukankah kami terlihat serasi? Permaisuri terkejut dan tiba-tiba ekspresinya menjadi serius. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja Permaisuri bukannya Yang Mulia Yusuan berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia takut membuat marah Permaisuri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah dia mirip? Permaisuri menampar wajah Yusuan dengan pertanyaan lain. Yusuan memandang Xiaoyan yang duduk bersila dan masih menyerap energi darah dan vitalitasnya. Dia terus-menerus menggunakan aiki kebanggaannya untuk menganalisis 4 kata yang diucapkan oleh Permaisuri. Apakah dia terlihat seperti itu? Yusuan sangat ingin mengatakannya, tapi dia tidak berani. Aku belum pernah melihat Yang Mulia sebelumnya. Mungkin ada sejuta titik kemiripan. Yusuan tersenyum kecut, ekspresinya di luar kendali, dan Permaisuri menutup mulutnya dan tersenyum saat melihat ini. Ditekan pada saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman setiap detiknya, tetapi dia tidak berani lari karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan Permaisuri yang telah mati masih mengeluarkan kekuatan penindas yang sangat kuat yang membuatnya merasa terengah-engah. Setelah beberapa lama, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit. Udara putih naik dari 7 lubang. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuhnya seperti ikan ceria di dalam air. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan guntur hitam melintas di matanya, dan guntur hitam itu menjalar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh abadi. Dia menerobos. Gumam Permaisuri.
Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan energi dan darah di sini untuk membuatnya menembus tubuh abadi setengah langkah, tetapi dia tidak berharap permaisuri mengambil energi dan darah Yusuan secara langsung, tapi Xiaoyan sudah mengerti apa artinya. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan menerobos ke keabadian kaisar. Tidak hanya itu, tetapi tubuh fisik juga menerobos ke keabadian. Di dunia yang luas, hampir tidak ada orang yang dapat mengolah keduanya sekaligus dalam waktu yang sama. Dan dalam sejarah Sungai Panjang, jumlahnya sangat langka. Di mana avatar dewa asliku? Xiaoyan memandang Yusuan dengan dingin, dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan darah dewa asli terbuang sia-sia sepertimu. Menghadapi suara dingin Xiaoyan, Yusuan langsung kesal dan sejenak melupakan permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan. Kata limbah hampir terucap, mata Xiaoyan menjadi gelap, lalu dia berdiri perlahan, melangkah keluar dengan telapak kakinya dan memukul wajah Yusuan. Sosok Yusuan melesat ke belakang. Sosok Xiaoyan tidak mandek, namun sosoknya mengikuti dari dekat. Tinjunya meledak terus-menerus, sementara Yusuan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukan karena dia tidak ingin melawan, tetapi karena dia tidak bisa melawan. Tinju seperti air pancuran meraung di seluruh tubuh Yusuan, tetapi ketika serangan Xiaoyan dicabut, luka yang disebabkan pada tubuh Yusuan telah pulih dan itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yusuan. Bahkan jika kamu telah menerobos tubuh abadi, tinjumu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Yusuan memandang Xiaoyan dengan sinis dan masih berbicara dengan nada menghina pada Xiaoyan. Di sisi lain, dia mengira Xiaoyan hanyalah mainan permaisuri. Bahkan jika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan membunuhnya. Jadi dia masih mengucapkan kata-kata liar kepada Xiaoyan. Xiaoyan menoleh sedikit dan menatap permaisuri dari sudut matanya. Yuan aku ingin membunuhnya. Asap putih langsung mengepul dari kepalan tangan Xiaoyan, dan itu adalah darah Yusuan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, Yusuan tertegun sejenak, matanya beralih ke permaisuri dan yang terakhir memandang Xiaoyan, seolah-olah hanya sosok Xiaoyan yang tercermin di matanya yang indah. Baik, mata indah permaisuri tertunduk menjadi bulan sabit, dan dia menunjukkan kecantikannya tanpa rasa pelit, mekar seperti mawar putih di kegelapan. Permaisuri, kamu berjanji kepadaku bahwa aku dapat melindungi alam Suanyin. Tolong percayalah padaku. Yusuan segera berteriak, tetapi permaisuri sepertinya tidak bisa mendengar kata-kata Yusuan. Dia mengangkat lengannya yang seperti teratai putih, menjentikkan jarinya, dan cahaya putih tenggelam ke alis Yusuan. Tiba-tiba, daging dan vitalitas tubuh Yusuan hancur. Itu menghilang dengan kecepatan yang sama. Permaisuri, Yusuan meraung tiba-tiba. Sebelum raungan Yusuan berhenti, kepalan tangan Xiaoyan memukul wajahnya lagi. Kali ini fitur wajahnya terdistorsi dan cekung, dan langsung kehilangan ketangguhannya. Tinju Xiaoyan terus jatuh, tetapi tubuh Yusuan yang semula tidak bisa dihancurkan menjadi sangat rapuh pada saat ini. Karena pada saat ini kekuatan yang kuat menekan vitalitas Yusuan secara tak terbayangkan. Segel bintang di antara alis Yusuan bahkan tidak berkedip, seolah-olah kekuatannya tampaknya telah hilang pada saat ini. Saat kepalan tangan Xiaoyan meledak, terdengar suara tulang Yusuan patah. Jeroannya bahkan hancur di bawah pukulan Xiaoyan. Kemudian, seteguk darah muncrat bercampur dengan jeroan. Auranya tiba-tiba tenggelam, wajah Yusuan pucat dan dia diselimuti oleh ancaman kematian yang kuat. Xiaoyan meraih tubuh Yusuan dengan 5 jari. Pada saat ini semua tulang tubuh Yusuan patah dan tangan Xiaoyan seperti menggenggam genangan lumpur. Melihat Yusuan yang tampak malu di depannya, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dia bisa memilih untuk membawa pulang Yusuan, tetapi Yusuan adalah dewa asli bintang 8. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Xiaoyan menembus keabadian kaisar dan tubuh abadi, tidak mungkin dapat menahan kekuatan yang kuat dari dewa asli 8 bintang. Dan bahkan jika dia ingin merebut tubuh itu, Xiaoyan mungkin tidak berhasil merebutnya. Dewa asli bintang 8 terlalu kuat dan telah sepenuhnya melampaui jangkauan yang dapat ditanggung Xiaoyan, dan itu dapat membunuh Xiaoyan.
Xiaoyan mengerahkan kekuatan dengan 5 jari. Dia ingin berurusan dengan Yusuan dengan cara yang sama seperti Yusuan menghancurkan avatar dewa asli. Meskipun tidak mungkin membunuhnya dengan mudah, Xiaoyan tidak bisa menelan perasaan ini. Oke, aku akan mengembalikan avatar dewa asli kepadamu. Yusuan berbicara dengan lemah. Suaranya sedikit teredam karena semua gigi di mulutnya telah dicabut oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera mengirim telapak tangannya. Dia tidak ingin menjadi musuh dewa asli. Jika Yusuan tidak bertindak seperti ini, Xiaoyan tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.